Saya belajar melukis itu pertama otodidak. Jadi saya berusaha untuk mencontoh objek. Jadi seandainya ada objek gambar bunga atau buah gitu ya, saya mencontoh gradasi warnanya, terus habis itu sebelah pokoknya berusaha semirip mungkin dengan yang saya contoh. Yang sulit tuh kalau seandainya bikin seperti ini, dia ada pakemnya, sehingga saya harus sesuai ini itu sulit banget ini. Saya punyanya ini tenaga, saya nggak bisa kemana-mana, saya bisa ya di rumah. Jadi apa yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin dari rumah, itu saya kerjakan. Assalamualaikum, nama saya Miartin Indriawati. Saya tinggal di Madiun, di Perumahan Dumai, Jalan Wijaya 3, nomor 10. Saya sekarang menggeluti bidang craft. Jadi saya membuat glass painting, jilbab, terus tas. Jadi tasnya itu setelah dilukis, habis itu kita jahit. Seperti itu. Untuk sementara ini itu dulu. Saya bikin glass painting ini yang dari 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan lalu saya ingin bikin, terus habis itu saya tidak tahu mau jual kemana, saya cuma bikin aja gitu karena saya suka gitu. Terus akhirnya saya simpan bertahap, terus saya kasih hiasan kayak gitu, nggak hanya polosan gitu aja. Terus kemudian pada saat acara di Cafe Kopi Kakak itu saya bawa, baru pertama kali saya bawa karena ada dadakan untuk bazar, sehingga saya bawa apa adanya aja. Nah, saya bawa salah satunya glass painting. Ternyata di sana responnya bagus, banyak yang beli. Saya bawa 5, itu 4 laku gitu, 4 laku, yang satu karena lampunya bermasalah. Proses pembuatannya itu dari botol yang saya dapat dari pemulung, itu saya bersihkan. Ternyata bersihnya itu harus pakai thinner yang bagian dalam, jadi ya supaya kelihatan jernih. Jadi saya gosok pakai thinner, terus habis itu yang luar juga saya gosok pakai thinner. Setelah selesai baru saya lukis. Jadi saya lukisnya itu pertama saya ada 2 teknik. Jadinya pertama itu bisa pakai outliner, jadi pakai ini, jadi ada batasan di lukisan itu, atau langsung itu seperti ini. Kalau langsung jadi ada gambar itu, jadi dia tanpa outliner gitu. Nah, lebih mudah memang pakai outliner, jadi ya ada batasan kalau seandainya dari gradasi yang satu ke yang lain sudah ada batasannya gitu. Proses pengeringannya ini yang agak sedikit lama, sehingga nggak bisa sebenarnya bisa pakai hair dryer, tapi masih juga tetap agak lebih lama gitu. Setelah saya bikin seperti ini, saya lihat kok nggak seberapa menarik kalau seandainya hanya seperti ini gitu. Terus akhirnya saya tambahin lah lampu di dalamnya supaya dia juga bermanfaat sebagai lampu hiasan, dan juga bisa ngeluarin warna yang di warna gambar gitu, jadi nampak gitu aja. Terus saya hias seperti ini. Saya belajar melukis itu pertama otodidak. Jadi saya berusaha untuk mencontoh objek. Jadi seandainya ada objek bunga atau buah gitu ya, saya mencontoh gradasi warnanya, terus habis itu sebelah pokoknya berusaha semirip mungkin dengan yang saya contoh gitu aja. Nah, lama-kelamaan saya terbiasa bahwa ini pasti seperti ini kalau agak ada bayang-bayang pasti warnanya ini, kalau agak kena sinar pasti warnanya ada putihnya, seperti itu. Jadi itu aja belajarnya. Kebetulan yang saya gambar kebanyakan bunga, tetapi kartun juga gambar, terus suasana kota, suasana
rumahan atau apa gitu, gambar gitu juga. Karena memang gambarnya nggak hanya di botol, saya juga gambar di kain. Kendalanya itu ya apa ya, maksudnya nggak banyak sih sebenarnya, cuman kadang-kadang pada saat kita lagi sedang fokus gitu ya, tapi ternyata ada terdistrak sesuatu gitu kan, sehingga kadang moodnya hilang gitu aja. Saya bandrolnya itu saya perhitungkan dari bahan, terus kemudian apa namanya, proses pembuatan dan tingkat kesulitan. Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kalau ini kan logikanya, ini kan botolnya tidak beli ya, maksudnya beli pun harganya murah gitu ya, jadi jadi mahalnya di lukisannya aja gitu. Terus ada yang gelas ini kan, gelas itu kan beli gitu ya, jadi kan harga-harganya tapi lukisannya sedikit, jadi supaya harganya nggak terlalu mahal. Selama ini tuh hanya lewat IG sama Facebook sama teman-teman dekat aja, teman-teman dekat. Terus apa ya, yang komunitas kalau seandainya ada bazar, nah itu baru aja seperti itu. Belum berani untuk blow up ke itu tuh, belum berani karena masih belajar. Ya harapannya sih saya masih bisa berkarya, sehat gitu, karya semampunya saya. Karena kan kadang-kadang ya mood itu kadang belum tentu sehari itu keluar gitu Mas. Kadang-kadang jadinya nggak bisa dipaksakan. Mungkin kalau seandainya apa gambarnya itu nggak sulit, mungkin bisa langsung cepet gitu ya, kayak tadi itu kan nggak sulit, jadi cuman gitu. Yang sulit tuh kalau seandainya bikin seperti ini, dia ada pakemnya, sehingga saya harus sesuai ini itu sulit banget ini bikin seperti ini bikinnya bisa berkali-kali diganti karena susah untuk ngambil angle-angle-nya, harus diblat gitu. Kalau pas ngeblat terus habis itu kita ketarik garis ternyata nggak pas, itu harus rusak semuanya. Kalau nggak gitu jelek. Jadi kalau bunga itu kan nggak ada pakemnya ya. Jadi yang penting bunga ini seperti ini, bunga krisan atau apa, oh seperti ini. Tadi itu dibolak-balik kan seperti itu, dia nggak apa-apa gitu. Saya punyanya ini tenaga. Saya nggak bisa kemana-mana, saya bisanya di rumah. Jadi apa yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin dari rumah itu saya kerjakan, gitu. Karena saya nggak bisa keluar untuk jualan di sana di sini, saya nggak bisa. Saya pasti di rumah dan saya bisanya itu yang sesuai dengan kemampuan saya, ya begini ini, gitu kan. Jadi ya udah, asal saya nyaman, saya bahagia melakukannya. Saya walaupun capek, tapi kalau sudah mainan begini saya lupa capek saya kadang-kadang. Apalagi kalau sampai barang yang saya produksi ini dibeli atau dipakai orang lain dan yang memakai itu senang gitu, saya lebih senang lagi.